Ribuan pemudik memadati Bandara Soekarno-Hatta. Skuad Garuda menghadapi timnas Saint Kitts and Nevis. Menyerang Iran. Informasi pertama pemirsa, pergerakan penumpang saat arus balik Lebaran 2026 terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat pagi. Ribuan penumpang dari sejumlah daerah ini memilih kembali ke Jakarta pada hari ini lantaran mereka akan kembali beraktivitas. Kepadatan penumpang terjadi di Terminal 1 kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat pagi 27 Maret 2026. Ratusan penumpang yang datang merupakan rombongan keluarga usai menikmati liburan Lebaran dari kampung halaman. Berdasarkan data Posko Lebaran 2026, Bandara Soekarno-Hatta diketahui terjadi tren peningkatan jumlah penumpang. Pada Jumat, pergerakan penumpang mencapai 173.000 atau naik 24% jika dibandingkan hari biasa, dengan jumlah pergerakan pesawat berjumlah 1.136 penerbangan, baik yang datang maupun pergi. Pemudik kehabisan tiket balik, imbas kebijakan pemerintah memberikan diskon tiket pesawat hingga 18%. Seperti diketahui, pemerintah memberikan kebijakan diskon tiket pesawat hingga 18% dari 14 hingga 29 Maret 2026. Stimulus ini diambil dari pemotongan tarif Airport Tax, PJP 2U, PJP 4U, dan Aptur. Seorang pemudik Kezia Ananta mengatakan dirinya baru kembali pada Jumat karena kesulitan mendapatkan tiket. Kezia mulai bekerja pada Senin 30 Maret 2026. Habis mudik. Mudik kemana? Ini dari Bangka Belitung, ini mau ke Purwokerto. Mbak, kenapa sih memilihnya hari ini, Mbak? Terutama kita nggak kebagian tiket lagi. Terus karena orang pada mudik, pada mau balik, jadi ya milihnya hari ini karena tiketnya susah hari ini. Untuk aktivitas sih kebanyakan orang mulainya Senin ya. Tiket sih naik karena ya musim orang balik ke tempat, jadi sekitar 30%-an lah naiknya. Penumpang pesawat tiba dari sejumlah daerah di kota-kota besar seperti Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Padang. Pihak bandara menyiagakan ribuan petugas dalam membantu melayani para penumpang pada momen arus balik angkutan Lebaran 2026. Salah satunya ketersediaan layanan transportasi darat sebagai penunjang bagi penumpang dalam memilih perjalanan yang disediakan sesuai kebutuhan seperti kereta bandara, bus antar kota, hingga mobil sewa seperti taksi online. PT Angkasa Pura Indonesia InJourney Airports memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi pada Sabtu 28 Maret seiring berakhirnya cuti bersama dan libur sekolah. Dari Tangerang, Banten, Mujid Latumairisa, Berita Nasional TV. Sementara itu, hampir setengah jumlah pemudik Sumatera sudah menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik Lebaran 2026. Diprediksi puncak arus balik kedua ini terjadi pada tanggal 26, maksud kami 28 dan 29 Maret 2026. Arus balik Lebaran 2026 dari Sumatera menuju Jawa memasuki fase krusial setelah sempat melanda di awal periode, pergerakan kini menguat. Berdasarkan data terbaru dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, hampir setengah pemudik Sumatera sudah kembali ke Pulau Jawa selama arus balik Lebaran 2026. Berdasarkan data dari ASDP Indonesia Ferry, pada periode 22 hingga 26 Maret mencapai 444.223 orang atau sekitar 49% dari total penumpang saat arus mudik sebesar 898.864 orang. Secara umum masih ada 51% pemudik belum kembali menyeberang dari Bakauheni ke Pelabuhan Merak. Diprediksi masih tersisa 454.641 orang lagi. Sedangkan total kendaraan kembali tercatat 118.297 unit atau 49% dari total kendaraan saat mudik 239.920 unit. Hingga Jumat pagi masih terdapat 121.623 unit kendaraan yang belum kembali menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa.
Karena itu, pihak ASDP Indonesia Ferry memprediksi puncak arus balik kedua akan terjadi pada 28 dan 29 Maret 2026. Untuk mengantisipasinya, pihak ASDP Indonesia Ferry memperkuat pola operasi yang adaptif, termasuk penerapan skema tiba, bongkar, berangkat atau PBB guna mempercepat perputaran kapal saat kepadatan meningkat. Pengendalian arus kendaraan diperkuat melalui sistem delaying atau pengalihan arus di sejumlah buffer zone strategis. Ini dilakukan ASDP Indonesia Ferry demi memastikan lonjakan arus balik bisa dikelola secara terukur dengan strategi operasional yang adaptif dan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu jalur diberlakukan di ruas tol Cikopo Palimanan arah Jakarta pada Jumat ini. Rekayasa lalu lintas dilakukan demi menjaga kelancaran arus balik Lebaran 2026. Rekayasa arus lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah diterapkan di ruas tol Cikopo Palimanan arah Jakarta pada Jumat 27 Maret 2026. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan demi menjaga kelancaran pada arus balik Lebaran 2026. Rekayasa one way diterapkan pada Jumat pagi sebagian di ruas tol Cipali arah Jakarta dimulai dari kilometer 132 hingga kilometer 70. Rekayasa lalu lintas one way di ruas tol Cipali arah Jakarta diperpanjang secara bertahap hingga mencapai akhir batas ruas tol Cipali di kilometer 188 Palimanan. Untuk penerapan perpanjangan one way di lapangan bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Sebelum dilakukan rekayasa one way, petugas melakukan sterilisasi jalur dan rest area. Pembersihan atau sterilisasi jalur dan rest area dilakukan sekitar setengah jam sebelum penerapan one way. Berdasarkan data, hingga Jumat pagi tercatat sekitar 19,7 ribu kendaraan melintas ruas tol Cipali menuju Jakarta. Sedangkan untuk arah sebaliknya atau arus menuju Cirebon tercatat sebanyak 5.000 kendaraan melintas ruas tol Cipali. Pengguna jalan dihimbau untuk tidak berpindah jalur maupun menggunakan U-turn selama rekayasa lalu lintas one way berlangsung untuk menjaga keselamatan bersama. Apabila perlu berganti jalur, silakan keluar melalui gerbang tol terdekat dan melanjutkan perjalanan dengan masuk kembali ke jalur yang diinginkan tanpa dikenakan tambahan tarif. Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari rest area kilometer 338A Pekalongan, Jawa Tengah, di mana rest area ini merupakan rest area favorit bagi para pengendara yang berasal dari arah Tegal yang akan menuju ke arah Pekalongan, mengingat di sini merupakan titik lelah bagi para pengendara. Dan memang untuk rest area kilometer 338 ini merupakan rest area tipe A yang mampu menampung kurang lebih 200-an kendaraan. Namun jika kita berbicara terkait arus balik Hari Raya Idul Fitri pada sore hari ini, untuk kendaraan dari arah Semarang atau Pekalongan yang akan menuju ke arah Tegal, Cirebon maupun menuju ke arah Jakarta masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Menurut pantauan tim kami di lapangan, menurut perjalanan kami dari Cirebon yang akan menuju ke arah Pekalongan ini, memang untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta hingga sore hari ini masih cukup mendominasi. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 hingga 70 km per jam. Terdapat memang beberapa titik kepadatan, salah satunya yaitu terdapat titik kepadatan pada pukul 3 sore tadi, mengingat terdapat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan atau kepadatan di kilometer KM 329 hingga menyebabkan kepadatan hingga ekor kepadatan mencapai kilometer 332. Namun saat ini sudah dalam penanganan petugas dan lalu lintas sudah berangsur lancar. Selain itu, untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Jakarta atau dari arah Tegal maupun dari arah Brebes yang akan menuju ke arah Semarang nampak kondusif, lancar, kecepatan kendaraan dapat dipacu secara normal, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara
agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan memang perlu kami informasikan untuk rekayasa arus lalu lintas berupa sistem one way masih diterapkan dari kilometer 263 Brebes Barat hingga kilometer 70 Cikampek Utama, di mana memang yang menyebabkan kendaraan seluruhnya dari Jakarta dialihkan ke jalur arteri Pantura untuk menuju ke daerah Brebes, lalu dapat kembali menggunakan jalur tol ini menuju ke arah Semarang. Untuk lalu lintas di jalur arteri itu sendiri juga menurut pantauan tim kami juga cukup ramai, yang memang didominasi oleh truk muatan barang dan juga bis antar kota. Perlu kami informasikan juga untuk diskon tarif tol yang dapat dimanfaatkan bagi Anda para pemudik yang akan berencana melakukan perjalanan ke daerah asal pun juga masih dapat memanfaatkan diskon tarif jalur tol ini pada sepanjang hari ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ruas jalan tol Trans Jawa yang menerapkan diskon tarif tol juga antara lain seperti di jalan tol Tangerang Merak, Jakarta Cikampek, Cikampek Palimanan, Palimanan Kanci, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang hingga tol Semarang ABC. Selain itu juga tol Cikampek hingga Purwakarta, Padalarang Cilenyi serta Cilenyi Sumedang Dawan juga diberlakukan diskon tarif tol mulai 26 Maret kemarin pukul 00.00 hingga hari ini pada pukul 24.00. Hampir memang semua ruas jalan tol tersebut tarifnya diskon 30%. Khusus ruas tol Batang Semarang diskonnya mencapai 46% sampai dengan 27 Maret 2026 hari ini. Sedangkan pada 28 Maret sampai dengan 31 Maret 2026 diskonnya menjadi 23%. Terkait dari itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan berencana kembali ke daerah asal dapat memanfaatkan diskon tarif tol, mengingat juga untuk menghindari puncak arus balik gelombang kedua yang memang akan diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Maret mendatang, mengingat pada tanggal 30 Maret seluruh pekerja maupun aktivitas sekolah sudah kembali normal. Selain itu juga operasi ketupat 2026 memang sudah resmi berakhir pada tanggal 25 Maret lalu. Meski demikian, Polri tetap melanjutkan pengamanan arus balik dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD hingga tanggal 29 Maret mendatang untuk memastikan arus mudik dan juga balik lebaran tetap berjalan aman dan juga lancar hingga seluruh pemudik kembali ke daerah tujuan. Bagi Anda yang mendapatkan informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama untuk mudik aman, keluarga bahagia. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan salam presisi. Jangan Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, skuad Garuda pimpinan John Herdman akan unjuk kemampuan di kancah FIFA Series 2026 yang digelar malam ini di Gelora Senayan, Jakarta. Timnas akan bertanding melawan Timnas Saint Kitts and Nevis dan pertandingan ini menjadi turnamen pertama bagi skuad Garuda di tahun 2026. Di atas kertas, pasukan Merah Putih harusnya bisa menang. Saat ini, Timnas Indonesia di peringkat 152 FIFA, sedangkan tim berjulukan dengan The Sugar Boys berada di urutan ke-154. Timnas Indonesia berjulukan Skuad Garuda besutan John Herdman akan unjuk kemampuan. Skuad Garuda akan bertanding melawan Timnas Saint Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam 27 Maret 2026. Bagi John Herdman, FIFA Series 2026 bakal menjadi debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah ditunjuk PSSI pada Januari 2026 sebagai pengganti Patrick Kluivert. FIFA Series 2026 menjadi rangkaian pembentukan awal Timnas Indonesia untuk kembali mencoba menembus Piala Dunia pada 2030.
ini menjadi target utama ditetapkan oleh John Herdman. John Herdman optimis meraih kemenangan. Bagi arsitek asal Inggris, ia membangun budaya profesional yang baru, menyatukan staf lokal dan internasional, serta beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Timnas Indonesia berkekuatan 24 pemain di turnamen mini ini. Namun jelang duel lawan wakil CONCACAF, satu pemain yakni Dean James gagal merapat ke Jakarta. Semula, John Herdman memanggil 41 pemain ke Timnas Indonesia, lalu mengerucutkan menjadi 24 nama. Sebelum berkurang ke 23 personel setelah Dean James tidak bisa bergabung. Pelatih Timnas Indonesia kini mengandalkan 23 pemain lawan Saint Kitts and Nevis. Nama-nama langganan Timnas Indonesia masih menghiasi skuad, terutama dari abroad, seperti Jay Itzes, Ole Romeni, Kevin Dix, Justin Hubner, Emil Audero, Martin Paes, hingga Calvin Verdong. John Herdman memberikan kesempatan kepada dua pemain muda BRI Super League 2025-2026 menjadi tulang punggung di timnya. Keduanya adalah Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta dan Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta. Di atas kertas, pasukan Merah Putih harusnya bisa menang atas tim yang sekarang ada di peringkat 152 FIFA. Mengacu rilis terbaru FIFA pada 19 Maret 2026, Saint Kitts and Nevis berada di luar peringkat 150 besar dunia. Tim berjulukan The Sugar Boys berada di urutan ke-154. Di sisi lain, Saint Kitts and Nevis menganggap penting partisipasi di FIFA Series 2026. Tim dengan julukan The Sugar Boys bisa mendapatkan pengalaman menghadapi lawan seperti Timnas Indonesia sampai Timnas Bulgaria. Timnas Indonesia kini memasuki era baru. Setelah berakhirnya era Shin Tae-yong dan era singkat Patrick Kluivert, PSSI mengangkat John Herdman sebagai arsitek baru skuad Garuda. Sebelumnya, John Herdman berhasil membawa timnas Kanada kembali menembus pentas Piala Dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini menemukan dari total 46.090 pegawai Kemensos, sebanyak 2.708 pegawai dinyatakan tidak hadir dan tanpa keterangan. Satu ASN diberhentikan karena tidak masuk kerja tanpa alasan jelas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memimpin apel pembinaan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial pada Kamis 26 Maret 2026. Apel ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak atau sidak pada hari pertama masuk kerja, yaitu pada Rabu 24 Maret 2026 yang dilakukan Gus Ipul. Dari total 46.090 pegawai Kemensos, 2.708 pegawai dinyatakan tidak hadir dan tanpa keterangan. Dari jumlah ini diantaranya 156 pegawai kantor pusat serta unit pelaksanaan teknis sentra dan balai. Sedangkan 2.500 lebih pegawai flexible working agreement termasuk para pendamping sosial. Gus Ipul memastikan setiap pelanggaran akan diproses. Setiap ketidakhadiran tanpa keterangan akan ditindak dan setiap bentuk indisipliner akan ada konsekuensinya. Selain itu, Gus Ipul menegaskan pegawai tidak melakukan perekaman kehadiran saat masuk atau pulang kerja akan dikenakan pengurangan tunjangan kerja sebanyak 3% per hari tidak termasuk kerja. Pada apel ini, para pegawai yang melanggar juga membacakan dan menandatangani ikrar komitmen kehadiran sebagai komitmen dan janji tidak akan mengulangi kesalahan di kemudian hari. Yang kita anggap indisiplin dan tentu kita berikan sanksi sebagaimana ketentuan yang ada. Tapi lebih dari itu sebenarnya ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Banyak di antara ASN Kementerian Sosial yang masih abai, masih lalai, dan bahkan ada yang bisa dikatakan mangkir, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, untuk itu kita akan berikan sanksi sesuai dengan kesalahan masing-masing. Bagi yang minta maaf dan kemudian ingin memperbaiki, kita terima, kita apresiasi dan kita akan terus awasi. Tapi bagi yang pelanggarannya berat, ada beberapa di antaranya ya yang akan kita proses dan satu di antaranya kita berhentikan per hari ini. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Tidak hanya itu, Menteri Sosial juga mengumumkan satu ASN diberhentikan karena terbukti telah lama tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Sebagai informasi, pada 2025 sebanyak hampir 500 orang pendamping diberikan peringatan dan 49 diantaranya diberhentikan.
Gus Ipul tidak ingin ada lagi pendamping yang melanggar disiplin dan melalaikan tanggung jawab. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau hasil pengaspalan jalan di Dukuh Gendol, Desa Mojokerto, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sebelumnya warga melakukan perbaikan secara swadaya. Seiring waktu, jalan rusak ini menghambat mobilitas warga. Pak Gibran, I love you. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau hasil proyek pengaspalan jalan di Dukuh Gendol, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Kamis 26 Maret 2026. Kehadiran Wapres Gibran disambut antusias warga. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur dasar, khususnya di wilayah pedesaan. Kini kondisi jalan mulus, sebelumnya kondisi rusak dan tidak rata. Warga sempat melakukan perbaikan secara swadaya menggunakan rabat beton sederhana. Namun seiring waktu, jalan kembali rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat. Melalui intervensi pemerintah, dilakukan pengaspalan jalan. Kini, akses jalan jauh lebih layak dan nyaman serta berdampak kelancaran aktivitas warga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Masjid Khadijah Ngadiluih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini Wakil Presiden Gibran menyinggung masalah dinamika geopolitik global dan perkembangan situasi di Iran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi Masjid Khadijah Ngadiluih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 26 Maret 2026. Kehadiran Wapres Gibran disambut hangat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar dan masyarakat setempat. Di sini Wapres melakukan pertemuan silaturahmi dengan Ketua PCNU Karanganyar, Kiai Haji Nuril Huda. Usai pertemuan, Kiai Nuril menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan Wapres dan dinilai sebagai wujud nyata kedekatan pemimpin dengan umat. Lebih lanjut, Kiai Nuril mengungkapkan Wapres menyoroti sejumlah isu strategis nasional, mulai dari stabilitas dan kondusivitas negara, serta pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, Wapres juga membahas arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, terutama berkaitan dengan pengaturan peran pesantren sebagai pilar pendidikan keagamaan dan sosial. Dalam pertemuan ini, Wapres juga menyinggung masalah dinamika geopolitik global dan perkembangan isu di Iran. Wapres menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah, baik yang sedang bekerja maupun menjalankan ibadah umroh, agar bisa kembali ke tanah air dengan aman. Kunjungan Wapres ke Masjid Khadijah Ngadiluih diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan tokoh agama, sekaligus mempererat persatuan dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini menyambangi dua pondok pesantren yang masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Di sini Gibran menyampaikan pesan pesantren mengintegrasikan pelatihan kecerdasan buatan dan robotika dalam kegiatan pendidikan. Pesantren pun turut menyukseskan program pemerintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi pondok pesantren atau Ponpes Wali Songo Sragen dan Az-Zayadi Surakarta. Kunjungan ini sebagai upaya mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dengan para ulama dan santri. Di sini Wapres disambut hangat pengurus, santri, dan masyarakat setempat. Izin pada Bapak Ibu semua. Wapres membagikan bingkisan berisi alat tulis untuk para santri. Dalam kesempatan ini, Wapres yang hadir bersama Bupati Sragen Sigit Pabungkas bersilaturahmi secara khusus dengan pengasuh Ponpes Wali Songo Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin dan jajarannya. Pertemuan berlangsung hangat dan dipenuhi kekeluargaan, diwarnai doa serta harapan agar kepemimpinan nasional berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Wapres memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah seperti makanan bergizi, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, serta rencana pengadaan rumah haji.
Gibran mendorong pesantren agar mulai mengintegrasikan pelatihan kecerdasan buatan atau robotika dalam kegiatan pendidikan. Usai mengunjungi Ponpes Wali Songo, Wapres kemudian menyambangi Ponpes Azaya di Surakarta. Kehadiran Wapres disambut Ketua Ponpes, santri, dan yang lainnya. Pokok pembahasan tidak jauh berbeda dengan pokok pembahasan dalam pertemuan di Ponpes Wali Songo. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaku pernah ditawari menjadi pemimpin tertinggi Iran. Trump menolaknya. Pernyataan Trump pun muncul usai Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan menolak negosiasi dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku pernah ditawari menjadi pemimpin tertinggi Iran. Trump mengatakan rakyat Iran sempat memintanya menjadi pemimpin tertinggi di negara tersebut, namun ditolaknya. Lebih jauh, Trump mengklaim wacana dirinya menjadi pemimpin tertinggi Iran disampaikan secara resmi para pemimpin Teheran setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini. Hal ini disampaikan Trump saat makan malam penggalangan dana tahunan Komite Kongres Republik Nasional pada Rabu 25 Maret 2026. Diketahui Ali Khomeini meninggal dunia saat serangan awal gabungan militer Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Seminggu kemudian, pada Senin 9 Februari 2026, Iran memilih Mojtaba Khomeini sebagai pemimpin tertinggi mereka. Trump sebelumnya mengklaim delegasi Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dan sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Trump juga menyebut Iran ketakutan dan takut dibunuh oleh Amerika Serikat. Pernyataan Trump muncul usai Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan menolak negosiasi saat pertempuran membara melawan Amerika Serikat dan Israel. Iran sudah menerima proposal berisi 15 poin yang diajukan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Teheran menegaskan tidak memiliki niat mengadakan pembicaraan atau dialog dengan Washington untuk mengakhiri konflik. Pemerintah Iran menyatakan sedang meninjau proposal berisi 15 poin yang diajukan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Perang di Timur Tengah melibatkan Israel dengan Amerika Serikat dan Israel nyaris 4 pekan atau sebulan. Diberitakan dari Reuters, Teheran mengatakan tidak memilih niat mengadakan pembicaraan atau dialog dengan Washington untuk mengakhiri konflik. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan komunikasi terjadi dengan Amerika Serikat selama ini hanya sebatas pertukaran pesan melalui pihak ketiga, bukan perundingan atau negosiasi resmi. Hal ini disampaikan Araghchi saat wawancara televisi pada Rabu 25 Maret 2026. Pernyataan dilontarkan Araghchi sangat berbeda dengan klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada Rabu 25 Maret 2026, Trump mengklaim para pemimpin Iran sangat mendambakan perdamaian mengakhiri pertempuran. Menurut Trump, Iran dan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dan Teheran sangat ingin membuat kesepakatan, tetapi mereka takut mengatakan karena akan dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Selain itu, Iran juga takut dibunuh oleh Amerika Serikat. Trump tidak merinci siapa pihak Iran sebagai rekanan negosiasi. Sejak serangan awal gabungan militer Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026, ribuan orang di Timur Tengah tewas, termasuk para pejabat tinggi. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini gugur pada hari pertama konflik. Kedudukan digantikan putranya, Mojtaba Khomeini, yang hingga kini belum pernah muncul dalam rekaman video atau foto apapun sejak dilantik pada Senin 9 Maret 2026. Amerika Serikat mengirimkan 15 poin proposal melalui Pakistan. Beberapa poin utama dalam proposal diantaranya pembukaan Selat Hormuz, penghapusan stok uranium Iran yang diperkaya tinggi, pembatasan program rudal balistik Iran, dan penghentian pendanaan bagi sekutu regional Iran. Di sisi lain, Israel meragukan Iran akan menyetujui syarat negosiasi. Iran memberi tanggapan dan menyampaikan kepada pihak perantara bahwa pengakhiran konflik juga harus mencakup Lebanon dalam kesepakatan akhir dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Konflik di Timur Tengah ini memicu krisis energi global karena blokade Selat Hormuz, jalur vital bagi 20% pasokan minyak dan gas dunia. Ya, Israel mengumumkan serangannya menewaskan Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Semasa hidup, Tangsiri dikenal cukup vokal di media sosial. Israel pun menyebut Tangsiri sebagai sosok kunci di balik blokade Selat Hormuz. Militer Israel mengklaim menewaskan Ali Reza Tangsiri, Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Israel menyebut Tangsiri tewas dalam sebuah serangan yang dilancarkan pada Kamis 26 Maret 2026. Tangsiri merupakan pejabat militer senior Iran yang menjadi target operasi pengeboman Amerika Serikat dan Israel
yang sudah berlangsung nyaris 1 bulan lamanya. Israel menyebut Tang Siri sebagai sosok kunci di balik blokade Selat Hormuz. Penutupan jalur perairan ini menimbulkan gangguan ekonomi di tingkat global. Selain itu, strategi blokade dianggap meningkatkan beban biaya operasi militer bagi Amerika Serikat dan Israel dalam perang ini. Meski Israel mengumumkan keberhasilan serangan, pihak Iran juga belum memberikan komentar resmi. Awal pekan ini, Iran juga mengumumkan akan mengizinkan lalu lintas kapal bersifat non-hostile alias tak bermusuhan untuk melewati jalur perairan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat, Tang Siri merupakan pengawas pengujian pesawat nirawak atau drone dan rudal jelajah Iran. Tang Siri diketahui menjabat sebagai ketua dewan di sebuah perusahaan memproduksi dan menguji drone untuk keperluan militer. Kemampuan Iran mengontrol perlintasan di Selat Hormuz selama ini sebagian besar didukung oleh penggunaan drone serangan. Tang Siri dikenal cukup vokal di media sosial. Ia kerap mengunggah informasi terkini mengenai kapal-kapal yang dilarang melintas oleh Iran dan sering melontarkan ancaman terhadap fasilitas minyak yang memiliki keterkaitan dengan Amerika Serikat. Tang Siri juga memperingatkan pihak Washington agar tidak menyerang Pulau Khark, merupakan pusat ekspor minyak utama Iran. Explosions in the city of Bandar Abbas. Jangan berani. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, hasil akhir perang di Timur Tengah ini melibatkan Amerika Serikat dan Israel sulit diprediksi. Kondisi ini membuat Amerika Serikat dilema, melanjutkan perang atau mundur beresiko gangguan ekonomi global. Jika mundur, Amerika Serikat bisa menghadapi kerusakan reputasi global dan kemenangan simbolis bagi Iran. Namun, jika perang dilanjutkan, ada kemungkinan Amerika Serikat terlibat semakin dalam dan pengerahan pasukan darat. Perang di Timur Tengah melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memasuki pekan keempat dengan serangan tinggi. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran Washington terjebak konflik berkepanjangan di Timur Tengah seperti invasi Irak pada tahun 2003. Mantan Kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat Peter Manson melihat kemiripan mencolok antara perang Iran saat ini dengan invasi Irak 2003. Diberitakan dari The Wall Street Journal pada Rabu 25 Maret 2026, Mansur menilai seperti di Irak perencanaan lebih fokus pada keberhasilan militer awal dibandingkan apa yang telah terjadi setelah runtuh rezim Ba'ath. Pria yang kini menjadi profesor sejarah militer di Ohio State University menerangkan dalam kasus perang di Iran, benar-benar tidak tahu seperti apa akhir dari konflik ini. Sejak awal serangan, pemerintah Donald Trump memperkirakan operasi militer antara 4 hingga 6 minggu. Kini memasuki pekan keempat, skenario kemenangan semakin diragukan. Salah satu ancaman terbesar adalah langkah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital, mengalirkan 20% pasokan minyak dunia. Kondisi ini membuat Amerika Serikat dalam dilema, melanjutkan perang atau mundur dengan risiko gangguan ekonomi global. Konflik ini membuat Washington berada dalam posisi sulit. Jika perang dilanjutkan, ada kemungkinan terlibat makin dalam dan pengerahan pasukan darat. Jika mundur, Amerika Serikat bisa menghadapi kerusakan reputasi global dan kemenangan simbolis bagi Iran. Seperti di Irak, konflik Iran dipicu peringatan ancaman senjata pemusnahan massal yang kini mulai dipertanyakan. Washington dinilai meremehkan ketahanan rezim Iran. Di sisi lain, Gedung Putih melalui juru bicara Anna Kelly menegaskan tujuan Amerika Serikat jelas, mulai dari menghancurkan kemampuan militer Iran hingga memastikan tidak memiliki senjata nuklir. Hasil akhir perang Iran sulit diprediksi. Tekanan terhadap Iran bisa meningkatkan keinginan membalasnya. Hundreds of Marines. The ship serves as a Pemirsa, rating penerimaan warga Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump anjlok terkait perang di Timur Tengah. Rating Trump anjlok dari 40% menjadi 36%. Did a mail-in ballot for elections. Rating penerimaan warga Amerika Serikat terhadap Presiden Donald Trump anjlok gegara perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran hingga harga bahan bakar minyak atau BBM melambung tinggi. Berdasarkan survei dari Reuters, Ipsos, rating Trump anjlok dari 40% menjadi 36%. Total hanya 25% responden masih menyetujui kebijakan Trump mengenai biaya hidup dalam polling ini. Polling selama 4 hari pada pekan ketiga perang di Timur Tengah melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pandangan warga Amerika Serikat terhadap Trump memburuk secara signifikan mengenai kepemimpinannya dalam hal ekonomi, terutama masalah biaya hidup. Harga-harga barang di Amerika Serikat melonjak tinggi akibat kenaikan harga BBM setelah Amerika Serikat dan Israel berperang menyerang Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Angka 36% lebih rendah sejak periode kedua kepemimpinan Trump. Bahkan persentase ini lebih rendah dari kepemimpinan presiden sebelumnya dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Alasan responden adalah kekhawatiran utama kenaikan biaya hidup yang melonjak tinggi di Amerika Serikat akibat perang Washington dengan Teheran. Jajak pendapat menunjukkan Trump akan menghadapi penentangan dari publik secara signifikan. Meski demikian, posisi Trump dalam Partai Republik masih tetap kuat. Hanya 1 dari 5 anggota Partai Republik menyatakan tidak setuju atas kinerja pemerintah Trump. Peringkat penerimaan keseluruhan Trump adalah 47% pada awal masa kepresidenan. Sejak musim panas 2025, sebagian besar bertahan di 40%, dan sedikit lebih tinggi dari titik terendah Biden, yaitu 35%. Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut melakukan kesalahan besar dengan menyerang Iran. Trump salah perhitungan dengan mengira rezim Iran akan runtuh dalam beberapa hari. Kenyataannya tidak yang semudah dibayangkan. Shemesh on Sunday. Israel's Pemimpin sayap kanan dari Partai National Rally, Prancis Marine Le Pen, pada Rabu 25 Maret 2026 menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kesalahan besar dengan menyerang Iran. Dilaporkan Middle East Monitor, Le Pen mengatakan Amerika Serikat salah perhitungan dengan mengira rezim Iran akan runtuh dalam beberapa hari. Kenyataannya tidak semudah dibayangkan. Ia menilai tujuan perang Trump tidak konsisten dan mempertanyakan sasaran akhir konflik. Le Pen juga menekankan perang berdampak luas pada sejumlah negara Teluk dan menyebabkan ketidakseimbangan besar dalam pasokan energi. Eskalasi kawasan Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari 2026. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi saat itu, Ali Khamenei. Iran membalas dengan serangan drone dan rudal menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat. Trump said hitting Iran's nuclear facilities helped achieve a deal between Israel and Hamas. Pemirsa, Eropa terlihat menjaga jarak dan tidak ikut campur dari konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, melawan Iran. Usut punya usut, ternyata Eropa memainkan peran penting dalam perang ini. Eropa menjadi tulang punggung Amerika Serikat. Deutschland ist nicht Kriegspartei. Die deutsche Bundeswehr wird sich an diesem Krieg nicht beteiligen, meine Damen und Herren. Deutschland wird Eropa terlihat menjaga jarak dari konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Pemimpin di benua biru secara terbuka mengkritik serangan Washington ke Teheran. Tapi usut diusut, ternyata di balik itu negara-negara Eropa memainkan peran penting mendukung operasi militer Amerika Serikat. The Wall Street Journal, Senin 23 Maret 2026, melaporkan dukungan terutama dalam penyediaan pangkalan, logistik, hingga infrastruktur militer. Pangkalan Eropa jadi tulang punggung operasi Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran bergantung pada jaringan pangkalan di Eropa. Pesawat pengebom, drone, dan kapal perang Amerika Serikat diisi bahan bakar, dipersenjatai, dan diberangkatkan melalui pangkalan di Inggris, Jerman, Portugal, Italia, Prancis, hingga Yunani. Pangkalan udara Ramstein di Jerman menjadi salah satu pusat tervital. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali operasi drone sekaligus nadi operasi Amerika terhadap Iran. Di Yunani, kapal induk terbesar dunia milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford bersandar di pangkalan Angkatan Laut. Di Pulau Kreta menjalani perbaikan usai mengalami kerusakan akibat kebakaran. Meski tidak terlibat pertempuran, banyak negara Eropa memberikan dukungan logistik. Posisi Eropa sangat strategis bagi proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat. Sekitar 40 pangkalan militer Amerika Serikat dan 80.000 personel militer Amerika Serikat berada di Eropa, menjadikan kawasan ini sebagai landasan utama operasi militer ke Timur Tengah dan Afrika. Namun ada pengecualian. Spanyol menolak memberikan izin kepada Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer bersama di wilayahnya untuk menyerang Iran. Beberapa pesawat Amerika Serikat dipindahkan ke pangkalan di Jerman dan Prancis. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sempat melarang penggunaan pangkalan udara Inggris saat serangan awal ke Teheran. Tak lama kemudian, ia mengizinkan misi pengeboman menargetkan peluncur rudal Iran. Jerman menjadi pusat operasi kunci. Jerman menegaskan tidak terlibat langsung dalam aksi militer terhadap Iran. Kanselir Friedrich Merz dan Menteri Pertahanan Boris Pistorius menyatakan perang di Timur Tengah bukan perang Eropa. Meski begitu, Jerman tetap menjadi tuan rumah infrastruktur militer memungkinkan operasi Amerika Serikat berjalan. Para analis menilai Eropa menjadi fondasi utama kemampuan militer global Amerika Serikat. Menegaskan memutus hubungan militer dengan Eropa akan menjadi kerugian besar bagi Amerika Serikat. Kami akan kembali
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Oman ini merupakan negara di semenanjung Arab yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Selain itu, Oman juga menjadi saksi penyebaran Islam sejak abad ke-7. Seperti apa keindahan negara Oman? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Oman. Muscat merupakan ibu kota Oman. Oman terletak di tenggara semenanjung Arab berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Yaman. Negara ini memiliki garis pantai panjang di Laut Arab dan Teluk Oman, serta mayoritas penduduknya memeluk Islam, khususnya aliran Ibadi. Budaya Oman yang kaya akan pengaruh dari Persia, India, dan Afrika Timur ini menjadikannya negara yang unik dan penuh sejarah. Di Oman berdiri megah Sultan Qaboos Grand Mosque, merupakan masjid terbesar di Oman. Masjid ini bisa menampung hingga 20.000 jamaah. Diresmikan pada tahun 2001, masjid ini menampilkan 5 menara melambangkan rukun Islam, kubah raksasa, serta karpet buatan tangan terbesar di dunia. Setelah mengagumi keindahan arsitektur dan keagungan spiritual, kita beralih ke keindahan alam Oman yang menakjubkan, yaitu Wadi Sab, lembah tersembunyi dengan air jernih dan tebing yang menawan. Wadi Sab, terletak di Tiwi, Oman, adalah salah satu lembah paling indah di negara ini. Pengunjung bisa melakukan trekking sekitar 45 menit melalui tebing-tebing berwarna coklat kemerahan, menyusuri sungai alam, dan berenang melewati kolam air jernih yang menyegarkan. Perjalanan ini akan membawa ke gua tersembunyi dengan air terjun mini, sehingga menciptakan pengalaman petualangan yang memadukan alam, olahraga, dan pemandangan yang spektakuler. Wadi Sab menjadi favorit wisatawan lokal maupun internasional, mencari pengalaman alam yang otentik. Dari pesona alam yang menenangkan, kita kembali ke kota Muscat, tempat di mana seni dan budaya modern berpadu, yaitu Royal Opera House yang menjadi pusat pertunjukan kelas dunia di Oman. Royal Opera House Muscat dibuka pada tahun 2011, merupakan gedung pertunjukan seni pertama di Oman, menampilkan opera, konser, dan balet. Gedung ini menggabungkan arsitektur tradisional Arab dengan desain modern, menghadirkan dekorasi mewah, lampu gantung kristal, dan akustik canggih. Royal Opera House menjadi pusat kebudayaan dan seni di Oman, menarik artis internasional maupun lokal, sekaligus menjadi simbol modernisasi budaya negara ini. Dari gemerlap panggung seni internasional, kita kini menelusuri pasar tradisional yang kaya warna dan aroma, yaitu Mutra Souk, tempat pengalaman belanja khas Oman yang otentik menanti. Mutra Souk adalah salah satu pasar tertua dan terkenal di Oman yang berusia lebih dari 2 abad. Terletak di pusat kota Muscat, pasar ini menawarkan tekstil, perhiasan perak, rempah-rempah, kerajinan tangan, dan barang antik. Suasananya ramai, dengan lorong-lorong sempit dan aroma khas rempah serta dupa, membawa pengunjung merasakan kehidupan tradisional Oman. Mutra Souk tidak hanya menjadi destinasi belanja, tetapi juga jendela untuk memahami warisan budaya dan sejarah perdagangan negara ini. Setelah menyelami suasana pasar tradisional, perjalanan kita berlanjut ke Bait Al-Zubair Museum. Bait Al-Zubair Museum menampilkan koleksi pribadi keluarga Zubair, termasuk senjata kuno, perhiasan, pakaian tradisional, dan artefak budaya Oman. Di luar museum, terdapat replika desa tradisional, lengkap dengan pasar dan rumah-rumah khas Oman, sehingga memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Museum ini menjadi jendela untuk memahami sejarah, kehidupan, dan budaya masyarakat Oman dari masa lalu hingga kini, sekaligus melestarikan warisan tradisi bagi generasi mendatang. Dari arsitektur megah hingga keindahan alam dan pasar tradisional, Oman menawarkan pengalaman yang memadukan sejarah, budaya, dan alam. Sebuah destinasi yang sayang untuk dilewatkan bagi siapapun yang ingin mengenal semenanjung Arab lebih dekat.
Ya, pemirsa, sosok Chuan Do-tan ini menjadi perbincangan publik lantaran penampilannya di usia 60 tahun. Ini dinilai jauh lebih muda dari umur sebenarnya. Pria asal Singapura ini disebut memiliki wajah dan postur seperti pria yang berusia 30-an. Penampilannya viral di media sosial. Nama Chuan Do-tan ramai dibicarakan. Model sekaligus artistik director asal Singapura merayakan ulang tahunnya ke-60. Unggahannya sukses membuat publik tak percaya dengan usianya. Chuan Do mengunggah sejumlah foto di Instagram pada 3 Maret 2026. Dalam potret, ia berdiri santai di samping sebuah jeep mengenakan kemeja setengah terbuka, memegang balon angka 60. Alih-alih terlihat seperti pria kepala 6, penampilannya justru dinilai masih seperti usia 30-an. Postingannya menjadi perbincangan luas di media sosial. Banyak pengguna menyebut penampilannya sebagai ageless atau tidak terlihat menua. Sejumlah warganet mengaitkan penampilan tersebut dengan gaya hidup sehat, seperti olahraga rutin, pola makan teratur, serta perawatan diri yang konsisten. Namun, hingga Kamis 19 Maret tidak ada penjelasan resmi mengenai faktor utama yang membuat penampilannya terlihat awet muda, meski banyak pihak menilai genetika dan disiplin gaya hidup menjadi faktor penting. Fenomena ini kembali menunjukkan tinggi perhatian masyarakat terhadap penampilan fisik serta minat terhadap gaya hidup sehat di era media sosial. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas